Selamat datang di rembukan.com. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isbabibi dalam program Mari Membaca. Pada video Mari Membaca yang ketiga ini, kita akan membahas satu tulisan dari Profesor Al-Zumardi Azra. Ya, ini seorang profesor yang pernah menjadi rektor UIN Syarif pada tahun 98 sampai 2006. Beliau terkenal dengan tulisan disertasinya yang kemudian dibukukan, yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara pada abad 17 dan 18, Akar Pembaruan Islam Indonesia. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas tulisan beliau di buku ini. Kita akan membahas tulisan beliau yang ada di Geotem, karena banyak tulisan beliau yang menarik, yang bukan bercecer ya, yang ada di website Geotem itu sendiri. Sahabat bisa mencarinya sendiri atau nanti kita juga akan menaruh ya link description, link dari tulisan ini. Pada kali ini tulisan beliau yang kita bahas berjudul Fikih Siasa Indonesia, Siasat Politik Kontemporer. Di sini yang dimaksud oleh fikih siasa oleh beliau adalah pemikiran politik Islam. Nah, dalam tulisan beliau membagi pemikiran politik Islam yang ada di Indonesia atau Nusantara menjadi tiga fase, yakni prakolonial, kolonial, dan modern. Nah, pada pembahasan awal beliau membahas tentang masa klasik kerajaan atau prakolonial. Beliau di sini membatasi Islam yang beliau bahas adalah Islam aliran Sunni, yakni bermadhab, akidahnya mengikuti Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, terus kemudian tasawufnya Ghazali. Nah, dalam konsep dan praksis politik Sunni yang terjadi di prakolonial tadi, beliau menyebutkan bahwa politik Islam di Nusantara bermadhab atau berpandangan bahwa sultan itu mempunyai kekuasaan yang absolut, yang mutlak, karena kerajaan atau Kesultanan Nusantara waktu itu juga meyakini bahwa sultan itu sendiri adalah dhilluwah fil ard, bayang-bayang Allah di bumi. Bahkan ada yang meyakini bahwa sultan itu sendiri adalah waliyullah fil ard. Maka rakyat sepenuhnya tunduk kepada penguasa dan haram adanya oposisi, orang-orang yang bertentangan atau berbeda pendapat atau pengkritik dari kesultanan itu sendiri. Oke, sumber fikih siasa Indonesia klasik ini ada 4, yakni pertama riwayat historiografi sejarah seperti hikayat Raja Pasai, sejarah Melayu, hikayat Mereong Mahawangsa, hikayat Patani, Bustanus Salatin, yakni kitab dari Syekh Nuruddin Aroniri, dan lain sebagainya. Terus kedua ada kitab kompilasi tentang politik seperti tradisi dan adat Undang-Undang Malaka atau adat Melayu. Terus yang nomor 3 fikih muamalah seperti Mir'atut Thulab karya dari Abdurrauf Al-Singkel. Terus kemudian yang keempat adalah kitab khusus tentang politik seperti Tajus Salatin karya Bukhari Al-Jauhari. Terus kemudian Tuhfatun Nafis karya dari Raja Ali Haji. Cakupan substansif dari politik prakolonial ya, politik Islam prakolonial yang ada di Indonesia ini, walaupun Indonesia waktu itu atau Nusantara, katakanlah kerajaan-kerajaan Nusantara,
dikatakan sebagai kerajaan Islam, namun mereka tidak sepenuhnya copy paste atau meniru secara polos konsep politik Islam yang ada di Timur Tengah. Seperti di Kesultanan Indonesia atau Kesultanan Nusantara tidak mengenal istilah Darul Islam, Darul Kufar, seperti halnya kerajaan atau politik di Timur Tengah, di mana mereka kenal Darul Kufar, yakni negara-negara yang patut untuk diserang atau dimusuhi. Terus kemudian Darul Islam, ya, atau negara-negara yang negara-negara sesama negara Islamnya, maka harus menjadi negara sahabat bagi mereka. Nah, konsep Darul Islam dan Darul Kufar di negara-negara atau di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara zaman itu tidak dikenal. Terus kemudian konsep dhimmi. Kalau di negara Islam Timur Tengah ada yang namanya konsep dhimmi, di mana ada seorang kafir atau orang yang non muslim, di mana dia wajib membayar pajak dan lain sebagainya, bukan wajib ya, patuh membayar pajak dan lain sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan status atau predikat dhimmi. Dengan begitu dia wajib dihormati hak-haknya, terus kemudian tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi dan lain sebagainya. Itu konsep dhimmi. Di Indonesia atau di Nusantara waktu itu tidak dikenal konsep seperti itu, karena rakyat ya rakyat menurut mereka, baik itu beragama Islam ataupun non muslim. Bahkan ada ya agama-agama seperti agama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya masih mereka perhatikan, dan sebagian ada wazir atau menterinya yang disiapkan oleh kesultanan sebagian kesultanan Indonesia. Terus kemudian walaupun sultan itu memiliki kekuasaan yang absolut, namun sultan-sultan di Nusantara itu wajib pertama wajib mengikuti syariah Islam. Jadi sultan-sultan Indonesia tidak sama seperti yang di Timur Tengah, di mana ketika mereka melakukan satu kesalahan mereka bebas hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia tetap wajib mengikuti syariah, sesuai dengan syariah. Terus kemudian juga harus mengikuti tradisi dan budaya, yang otomatis tradisi budaya itu tidak bertentangan dengan agama atau syariat Islam. Itu gambaran kasar dari praktek politik Islam di masa prakolonial. Terus kemudian pada selanjutnya Prof. Azumadi Azra menerangkan tentang fikih siasa Indonesia klasik atau masa kolonialisme, di mana pada masa ini kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia masih ada, eksistensinya juga masih ada, rajanya, sultannya, kerajaannya ada, namun oleh kolonialisme dihilangkan kekuatannya, baik itu kekuatan politik ataupun kekuatan ekonomi. Tidak punya kekuatan, ada tapi tidak memiliki kekuatan. Wujudihi ka adamihi, wujudnya seperti ketiadaannya, tidak ada pengaruhnya. Terus kemudian di fikih siasa modern Indonesia, yakni pada abad 19 atau abad 20, semakin banyak ulama dan pemikir Islam Indonesia yang terekspos pada fikih siasa pasca tradisionalisme dan pemikiran politik Barat modern. Fikih Islam modern ditandai dengan munculnya pan-islamisme atau paham khilafah, yakni
ada orang-orang yang mempopulerkan atau mengkampanyekan paham politik khilafah. Konsep khilafah ini oleh beliau, oleh Azumadi Arza, dikatakan dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Abdurrahman Al-Kawagibi. Nah, sedangkan para politikus Indonesia waktu itu, walaupun mereka kebanyakan beragama Islam seperti Bung Karno, terus kemudian Agus Salim, terus kemudian Muhammad Nasir, walaupun mereka Islam, namun mereka tidak tertarik sama sekali dengan konsep negara atau konsep politik khas khilafah. Seperti Bung Karno misalnya, Bung Karno lebih terpesona dengan kaum Turki muda, di mana mereka menerapkan politik sekularisme. Terus kemudian Muhammad Nasir dan banyak ulama tradisional pemikiran Muslim mengusulkan membentuk negara Islam modern melalui proses demokrasi. Jadi mereka Muslim juga menerapkan nilai-nilai Islam, tapi tidak harus dengan bungkus khilafah. Menarik ini. Terus kemudian pada masa setelah itu, ini masa pasca kolonial, selanjutnya Profesor Abdul Majid Harja menjelaskan tentang keterkaitan fikih syiah Indonesia modern dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sifat yang netral, tidak benar-benar berkaitan secara langsung dengan satu agama tertentu, entah itu Islam, Buddha, Hindu, Kristen ataupun Katolik ataupun agama yang lain. Namun Pancasila juga friendly ya, bersahabat dengan agama-agama manapun. Jadi tidak peduli apapun agamanya, walaupun Pancasila tidak berkaitan langsung dengannya, Pancasila tidak pernah bertentangan dengan agama apapun. Dan Pancasila sudah final sebagai dasar negara sesuai dengan kesepakatan pada 18 Agustus 1945. Nah, pada kelompok-kelompok Islam pun Pancasila ini diterima, seperti NU misalnya pada muktamar tahun berapa itu juga resmi menyatakan bahwa Pancasila diterima sebagai satu dasar negara. Terus kemudian pada pembahasan selanjutnya Prof. Azumadi Azra menerangkan keterkaitan fikih siasah Indonesia modern dengan NKRI. NKRI sebagai negara berdasarkan Pancasila menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda dengan politik Islam yang seperti khilafah. Mereka menerapkan langsung Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum mereka. Walaupun begitu, kelompok terbesar atau ormas terbesar Islam di Indonesia menerima konsep negara ini, yakni konsep negara NKRI, dengan salah satunya menganggap presiden atau kepala negara Indonesia sebagai waliul amri doruri bisyauka, di mana dengan begitu seluruh hal-hal yang terkait Muslim, pengadilan agama, nikah dan lain sebagainya misalnya, itu dianggap sah secara fikih. Ini hal ini dianggap, atau keputusan ini dikeluarkan oleh NU pada Maret 1954. NU juga menganggap Indonesia sebagai Darul Mithaq atau negara konsensus.
Sedangkan Muhammadiyah juga salah satu ormas terbesar Islam di Indonesia menganggap NKRI sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, yakni negara perjanjian dan negara persaksian. Fikih Siasa Indonesia. Terus kemudian terakhir Prof. Aljunardi juga membahas, tidak lupa membahas pada masa modern atau pasca kolonial, ada juga beberapa kelompok yang meyakini politik Islam, seperti kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam seperti NII, terus kemudian DI, Darul Islam Indonesia, atau bahkan sampai sekarang ada HTI dan JAD. Begitu ulasan singkat dari atau presentasi lah ya, tulisan Prof. Azumardi Azra ini terkait fikih atau pemikiran politik Islam Indonesia. Ada 3 hal yang bisa saya simpulkan dari tulisan beliau ini. Yang pertama, kita sebagai orang Islam ya ada di Indonesia tidak perlu minder dengan bentuk negara kita, yakni Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila, karena walaupun kelihatannya Indonesia bukan seperti negara Islam, pada kenyataannya negara ini juga menerapkan nilai-nilai Islam. Jadi secara Islam pun negara ini sah. Terus kemudian yang kedua, walaupun kita boleh berpandangan bahwa politik Islam itu baik, namun kita tidak harus copy paste ya, menerapkan sama persis dengan apa yang kita anggap benar itu. Yang penting hal-hal yang kita ambil, dalam hal ini nilai-nilai Islam yang kita ambil benar-benar bisa diterapkan. Terus kemudian yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk menegakkan negara Islam oleh beberapa organisasi seperti HTI misalnya atau ISIS dan lain sebagainya, menegakkan Islam di Indonesia, saya rasa itu tidak perlu, karena Indonesia sendiri telah memiliki pemikiran politik Islam dengan akar yang kuat, yakni sejak zaman pra-kolonial, terus kolonial, masa setelah kolonial, terus kemudian masa modern saat ini. Begitu pembahasan dari program Mari Membaca. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video selanjutnya.